Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-607. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan betapa cepatnya kuda mereka berpacu, tetapi ketika malam mulai membayangi kaki Gunung Merapi, mereka masih belum sampai ke Jati Anom, meskipun jaraknya sudah menjadi semakin dekat. Mereka masih harus melalui bulak-bulak pendek dan sudah tidak mungkin lagi untuk menghindari sama sekali 1-2 padukuhan, karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Karena itu, maka perjalanan mereka pun mulai terganggu. Ketika mereka memasuki sebuah padukuhan, mereka tidak dapat berjalan terus karena beberapa pengawal bersenjata telah menghentikan mereka di mulut jalan padukuhan itu. "Siapakah kalian?" bertanya pengawal-pengawal itu. Kiai Gringsing memandang mereka dengan ragu-ragu, namun ia pun kemudian berkata, "Aku akan pergi ke Jati Anom." "Siapakah kalian?" desak pengawal itu. "Aku adalah Paman Angger Untara. Hari ini aku harus menghadapnya karena persoalan yang penting." Pengawal-pengawal itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Apakah kalian dapat membuktikan hubungan yang ada antara kalian dan Untara?" Kiai Gringsing menjadi bingung. Ia tidak mempunyai bukti apapun yang dapat dipergunakannya untuk meyakinkan para pengawal itu. Karena itu, ia hanya berusaha untuk meyakinkan dengan keterangan. "Kisanak, aku benar-benar mempunyai kepentingan dengan Angger Untara. Aku memang tidak dapat membuktikan dengan cara apapun. Kalian harus turun dari kuda dan pergi ke Banjar. Kalian harus dapat menjawab beberapa pertanyaan sebelum kalian melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan khususnya ke daerah di sekitar Jati Anom sedang di dalam pengawasan yang rapat." "Maaf Kisanak," berkata Kiai Gringsing. "Kami sangat tergesa-gesa. Lihatlah, kami tidak bersenjata. Aku tahu bahwa kalian sebenarnya mencurigai kami." "Semua orang harus dicurigai sekarang ini." Kiwas kita menggamit Kiai Gringsing sambil berdesis. "Kita berjalan terus. Aku akan bermain-main dengan anak-anak ini." "Apa yang akan kau lakukan?" "Kita berjalan terus." Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar segera mengetahui maksud kiwas kita yang mampu membuat bentuk-bentuk semu dan dapat mengelabuhi orang lain. Dan ternyata sejenak kemudian malam menjadi semakin gelap. Segumpal awan yang hitam telah menyelubungi ujung padukuhan itu. Sejenak kemudian anak-anak muda yang sedang mengawal regol padukuhannya melihat 3 ekor kuda berlari meninggalkan regol itu kembali ke arah semula. "Kejar! Tangkap!" desis pemimpin pengawal itu. Namun sementara mereka kebingungan, Kiai Gringsing dan kedua kawannya telah berpacu terus meninggalkan para pengawal yang masih belum menyadari keadaan sepenuhnya. Baru sejenak kemudian para pengawal itu merasa seperti bermimpi
Mereka merasa seakan-akan melihat 3 ekor kuda dan 3 ekor kuda yang lain berlari berlawanan arah. Namun yang semuanya segera hilang di dalam kelamnya malam yang rasa-rasanya menjadi semakin pekat. Demikianlah, untuk menghindari hambatan-hambatan yang dapat memperpanjang perjalanan, Ki Waskita setiap kali telah membuat permainan yang membingungkan, sehingga karena itu perjalanan mereka tidak terganggu. Namun demikian rasa-rasanya lari kudanya menjadi sangat lambat. Jati Anom masih ada di depan mereka, di seberang beberapa bulak pendek lagi. Akhirnya kita sampai juga, desis Kiai Gringsing ketika mereka hampir sampai di ujung induk padukuhan Jati Anom. Nampaknya masih tetap tenang dan tidak terjadi sesuatu. Ki Sumangkar mengangguk, katanya, tetapi ketenangan kali ini rasa-rasanya cukup menegangkan. Belum lagi Kiai Gringsing menjawab, dalam kegelapan mereka melihat bayangan sebuah barisan. Karena itu, Kiai Gringsing dan kedua kawannya segera memperlambat derap kudanya. Barisan, agaknya prajurit Pajang telah siap dalam gelar, desis Kiai Gringsing. Belum dalam gelar, sahut Ki Waskita. Iya, tetapi sudah siap membuat gelar, gumam Ki Sumangkar. Perlahan-lahan Kiai Gringsing dan kedua kawannya mendekati barisan di luar padukuhan induk Jati Anom. Agaknya benturan sudah tidak dapat dihindarkan lagi, apalagi ketika ketiganya melihat bahwa prajurit Pajang benar-benar berada dalam puncak kesiagaannya dengan segala ciri keprajuritannya. Tunggul, rontek, dan umbul-umbul di ujung barisan. Kiai Gringsing dan kedua kawannya itu pun berhenti ketika dua orang prajurit menyongsongnya dengan tombak yang tunduk. Ketiganya pun kemudian meloncat turun sambil berkata, "Aku Kisanak." Siapa? Kiai Gringsing lah yang menyahut. Kiai Gringsing dan kedua kawan-kawanku. Oh, prajurit itu agaknya memang sudah mengenalnya. Katanya, marilah Kiai, silahkan. Ki Untara masih ada di Banjar. Sebentar lagi ia akan segera datang dan memimpin langsung pasukan Pajang yang lengkap segelar sepapan. Kiai Gringsing termang-mangu. Ki Sumangkarlah yang berbisik. Sebaiknya kita pergi ke Banjar. Iya, kita akan pergi bersama pasukan ini tanpa membawa kuda, berkata Ki Waskita. Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, setelah minta izin kepada prajurit-prajurit yang menyongsongnya, maka Kiai Gringsing pun melanjutkan perjalanannya ke Banjar Kadembangan Jati Anom. Ketika mereka sampai ke tempat itu, ternyata Untara telah siap untuk berangkat. Tetapi ia pun sejenak berhenti dan mempersilahkan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita untuk naik ke pendopo Banjar Kadembangan dan duduk sejenak. Kami sudah siap untuk berangkat, Kiai, berkata Untara. Hampir saja kami datang terlambat, sahut Kiai Gringsing. Kami jadi ragu-ragu, apakah Kiai benar-benar akan kembali? Ki Waskita merasa bahwa meskipun bukan persoalan yang mutlak, tetapi setidak-tidaknya menjadi sebab langsung dari benturan yang terjadi di lereng Gunung Merapi. Jika kelompok-kelompok gerombolan itu tidak sedang mencari Rudito,
maka mereka tidak akan bertempur di bulak itu, dan yang kemudian menjadi percikan api yang dapat membakar seluruh daerah kaki gunung ini. Saatnya memang sudah tiba. Prajurit Pajang menunjukkan tindakan yang tegas. Berkata Untara, kami tidak akan membiarkan persoalan gerombolan itu akan berlarut-larut. Persoalan ini justru akan dapat aku pergunakan sebagai alasan untuk menghapus kehadiran mereka semuanya dari wilayah ini. Kiai Gringsing dan kedua kawannya mengangguk-angguk. Lalu katanya, tetapi jika saatnya sudah tiba, silakan Angger memberikan apa-apa. Kami akan ikut serta bersama pasukan ini dan mencoba menyesuaikan diri. Kiai Gringsing berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi kemanakah Angger akan membawa prajurit segelar sepapan ini? Langsung ke Tambak Wedi? Tidak, Kiai. Jawab Untara. Kami akan bergerak ke barat dan menunggu di ujung hutan kecil di sebelah simpang 3 Kebudehan. Petugas-petugas sandi kami akan melihat-lihat keadaan seluruhnya. Jika pasukan Tambak Wedi turun, maka kami tahu sasaran yang akan mereka tuju. Mereka tentu akan menghancurkan gerombolan yang dipimpin oleh Kiai Rogo Tunggal, yang kini telah terhimpun dengan gerombolan-gerombolan yang lain. Kemudian Angger akan datang melerai mereka, atau menghancurkan mereka semuanya. Kami akan mencoba untuk membatasi arena, sehingga tidak merembet ke padukuhan. Dan menurut pertimbangan kami, pasukan dari Tambak Wedilah yang tidak mematuhi perintah kami. Maka gerombolan itulah yang harus dihancurkan. Kemudian dengan perlindungan yang telah kami berikan kepada gerombolan-gerombolan kecil yang lain, kami menuntut imbalan agar mereka menjadi sadar dan meninggalkan cara hidup yang salah itu. Jika mereka berkeberatan, maka mereka pun akan mengalami nasib seperti orang-orang Tambak Wedi. Kiai Gringsing mengangguk-angguk, tetapi sebelum ia berkata sesuatu, Untara sudah mendahuluinya. Namun agaknya tugas kami kali ini cukup berat. Petugas sandi kami melihat sepasukan yang lain telah datang bergabung di Tambak Wedi. Sepasukan yang lain? Maksud Angger? Kami belum tahu, tetapi lewat senja, sepasukan yang datang dari selatan telah mendekati Tambak Wedi. Semula para petugas sandi meragukan dan bahkan menduga akan timbul benturan. Tetapi ternyata pasukan itu adalah bagian dari yang sudah ada. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita terkejut mendengar keterangan itu. Menurut penilaian Untara, pasukan yang sudah ada di Tambak Wedi itu adalah pasukan yang cukup kuat, apalagi jika masih ada pasukan yang lain yang datang untuk menambah jumlah dari pasukan yang sudah ada. Dalam pada itu, Untara pun berkata, Kyai, agaknya orang-orang yang berada di Tambak Wedi dan dipimpin oleh Kiai Kaloso Sawit itu benar-benar akan melawan pasukan Pajang di Jati Anom. Dengan demikian maka sudah berarti bahwa itu adalah suatu pemberontakan yang harus ditumpas. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa Untara pasti akan bersikap demikian. Sikap seorang prajurit sejati yang tidak mengenal penyimpangan selain tindakan tegas bagi mereka yang dengan sengaja melawan kekuasaannya. Jika Untara masih dapat bersabar menghadapi kelompok-kelompok dan gerombolan kecil, karena ia melihat bahwa alasan utama dari kegiatan mereka adalah benar-benar karena mereka memerlukan makanan dan pakaian bagi keluarganya. Meskipun agak berlebih-lebihan, tetapi mereka sama sekali tidak mempunyai niat atau bahkan bermimpi pun tidak untuk menyentuh kekuasaan Pajang secara keseluruhan. Tetapi agaknya gerombolan besar yang ada di Tambak Wedi itu mempunyai latar belakang yang agak berbeda,
Karena itulah, maka tidak ada jalan lain bagi Untara kecuali menghancurkannya mutlak. Demikianlah, maka saat untuk berangkat pun segera tiba. Untara masih mengumpulkan perwira-perwira yang akan memimpin kelompok-kelompok di dalam pasukannya. Mereka mendapat petunjuk-petunjuk untuk menghadapi setiap kemungkinan, dan kepada mereka pun diberitahukan bahwa di dalam pasukan mereka akan ikut serta 3 orang tua yang bukan prajurit pajak. Perwira-perwira yang sudah mengenal ketiga orang tua itu tersenyum menyambut pemberitahuan itu. Mereka merasa mendapat kawan yang dapat dipercaya sepenuhnya untuk ikut menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Tetapi perwira-perwira muda yang baru itu, yang belum lama bertugas di Jati Anom dan masih belum mengenal mereka, mengerutkan keningnya dan saling bertanya, "Buat apa kita membawa 3 orang tua itu? Mungkin mereka dapat dipergunakan sebagai penunjuk jalan atau orang yang banyak mengenal seluk-beluk Padepokan Tambakwedi, sehingga mereka dapat memberikan beberapa petunjuk mengenai daerah itu," sahut yang lain. Ketika seorang perwira yang lain mendengarnya, maka ia pun menyahut, "Kalian belum mengetahuinya. Orang-orang itu adalah orang-orang aneh yang memiliki kemampuan yang mengagumkan. Kau akan melihat nanti bagaimana orang tua itu bermain-main dengan cambuk. Yang seorang lagi memiliki sebuah tongkat yang mempunyai kepala kuning berwujud tengkorak. Tetapi tongkat itu kini tidak pernah nampak di bawahnya lagi setelah ia tidak berada di dalam pasukan Jipang." Apakah ia bekas seorang prajurit Jipang? Bukan seorang prajurit, tetapi ia adalah saudara seperguruan dari Patih Mantahun. Patih Mantahun yang mempunyai nyawa rangkap? Ya, paman seorang senopati muda yang namanya menggetarkan seluruh daerah Demak Lama, Macan Kepatihan. Macan Kepatihan adalah lawan ke Untara yang seimbang. Perwira muda itu mengangguk-angguk, tetapi ia masih belum dapat membayangkan sampai di manakah sebenarnya kemampuan ketiga orang tua itu. Demikianlah, ketika sudah sampai waktunya, maka iring-iringan pasukan Pajang itu pun mulai bergerak. Langit yang gelap menjadi semakin gelap, dan udara pun kian lama kian bertambah dingin. Angin di lereng pegunungan rasa-rasanya menyusup jauh sampai ke pusat tulang sungsum. Di ujung barisan, Untara berjalan bersama 2 orang senopati pengapitnya yang akan berada di sayap gelar pasukannya jika pada saatnya mereka menghadapi lawan. Seorang yang bertubuh tinggi kekar, berkumis lebat akan menjadi penjawat kiri, sedang seorang yang agak gemuk, berwajah rapi dengan kumis sebesar lidi melintang di bawah hidungnya adalah penjawat kanannya. Di belakang ketiga orang itu berjajar 3 orang membawa panji-panji, kemudian beberapa orang membawa rontek dan tanda-tanda keprajuritan yang lain. Sedangkan di belakang mereka itu adalah pasukan khusus pengawal panji-panji dengan senjata yang sudah ditarik dari sarungnya. Barulah di belakang pasukan pengawal itu berjalan dalam iring-iringan yang teratur prajurit Pajang yang lengkap segelar sepapan. Di belakang pasukan itu sekelompok kecil prajurit berkuda. Mereka adalah penghubung-penghubung yang akan dapat bergerak cepat. Tetapi mereka juga prajurit-prajurit terlatih yang dapat mempengaruhi medan dengan kuda-kuda mereka yang dapat mereka kuasai sebaik-baiknya. Bahkan kuda-kuda mereka itu seolah-olah telah menjadi bagian dari tubuh mereka yang langsung digerakkan oleh kehendak di pusat syaraf.
Di paling belakang berjalan 3 orang tua yang sebenarnya terpisah dari keseluruhan pasukan, tetapi ternyata bahwa mereka merupakan orang-orang yang penting yang memang diperlukan oleh Untara untuk menghadapi persoalan yang mungkin akan menjadi sangat gawat. Dalam kelamnya malam, sebenarnya lah lereng Merapi itu seakan-akan telah bergetar. Di beberapa bagian nampak beberapa orang bersenjata sedang mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Demikian juga orang-orang yang berada di Padepokan Tambakwedi. Setiap dada yang seolah-olah telah dibakar oleh dendam itu pun sampai pula saatnya untuk meledak. Apalagi di Padepokan Tambakwedi itu telah hadir pula seseorang seperti yang telah direncanakan. Kiai Jolowojo diikuti oleh 3 orang pengawal yang memiliki kemampuan yang mumpuni beserta sepasukan pengikut yang terpercaya. Ketika Kiai Kaloso Sawit mendengar laporan tentang kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Kiai Jolowojo itu, maka rasa-rasanya hatinya bagaikan tidak tertahankan lagi. Ia ingin segera mengerahkan pasukannya turun ke lereng Gunung Merapi dan langsung menumpas gerombolan cecurut yang dipimpin oleh orang yang menyebut dirinya Kiai Roko Tunggal. Namun ia masih mencoba menahan diri. Ia menunggu sampai Kiai Jolowojo beristirahat sejenak, meneguk minuman yang dituang ke dalam bumbung, makanan di atas tampah bambu dan sedikit percakapan mengenai keselamatan masing-masing. Baru sejenak kemudian, Kiai Kaloso Sawit melaporkan apa yang telah terjadi di Tambakwedi dan persoalan yang telah menyinggung harga dirinya karena beberapa orang kawannya telah terbunuh. Kiai Jolowojo mengerutkan keningnya. Sejenak ia terdiam. Agaknya ada sesuatu yang dipikirkannya. "Kakang," desak Kiai Kaloso Sawit, "aku sudah berjanji untuk menuntut setiap nyawa dengan 10 nyawa lawan. 3 orangku terbunuh, maka aku harus dapat membunuh sedikitnya 30 orang dari lingkungan mereka. Jika usaha pembalasanku menambah korban di pihakku, maka korban itu pun akan aku perhitungkan pula. Karena itu tidak ada pertimbangan lain, kecuali menumpas lawan sampai orang terakhir." "Apakah pembalasan semacam itu kau anggap penting?" bertanya Kiai Jolowojo. "Tentu, itu adalah harga diri kita, agar untuk selanjutnya tidak ada orang yang akan berani menghina kita serupa itu. Apakah orang-orang yang telah bertempur dan membunuh 3 orang kita itu mengetahui siapa kita sebenarnya?" Kiai Kaloso Sawit mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, "Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan orang-orang kita sendiri pun sebagian besar, selain yang terpercaya, tidak mengetahui siapakah sebenarnya kita ini. Tetapi apabila pada hulu senjata dan pada ikat pinggang atau sarung pedang terdapat gambar serupa dengan yang terlukis di dadaku ini, maka setidak-tidaknya orang akan mengetahuinya bahwa ada hubungan antara orang-orang yang mati itu dengan tanda-tanda serupa ini." Kiai Jolowojo mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Itu sebenarnya suatu kesalahan yang besar. Tanda-tanda serupa itu seharusnya tidak terdapat di sembarang tempat dan keadaan. Sejak semula, aku sudah memperingatkan agar tanda-tanda serupa itu dihapuskan. Tetapi tanda-tanda itu adalah kebanggaan kami," jawab Kiai Kaloso Sawit.
Kiai Jolowojo termenung sejenak sambil mengangguk-angguk kecil. Nampaknya ia sedang membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu. Baginya selain membalas dendam masih ada masalah yang harus dipersoalkan. Namun kemudian Kiai Jolowojo itu pun berkata, "Baiklah, jika sudah terlanjur terjadi bahwa tanda-tanda serupa itu jatuh ke tangan tikus-tikus kecil, jika kita sudah memusnahkan mereka dan besok meninggalkan Jati Anom, maka yang akan tinggal di daerah ini adalah kengerian dan ketakutan atas tanda-tanda yang pernah mereka lihat. Siapapun yang melihat tanda-tanda serupa itu akan selalu terkenang akan kehancuran mutlak yang pernah terjadi di daerah ini." Aku sudah memperhitungkan seandainya prajurit Pajang di Jati Anom ikut campur. Aku tahu yang ada di Jati Anom adalah Untara. Ia tidak lebih baik dari anak-anak yang sedang belajar sodoran dengan tombak panjang dan berpacu di atas punggung kuda. Tetapi jika ia bertemu dengan lawan yang tangguh, maka ia akan kehilangan arti sama sekali. Kiai Jolowojo berhenti sejenak. Lalu katanya, "Biarlah jika orang-orang Pajang di Jati Anom ingin ikut mencampuri persoalan yang sebenarnya bukan persoalan mereka. Mereka akan menyesal. Sultan Pajang pun akan menyesal. Dan ia akan memperhitungkan kehadiran kita dengan ciri-ciri yang sudah terlanjur diketahui oleh banyak orang itu. Para senopati Pajang akan tercengang melihat kekalahan Untara," desis Kiai Kaloso Sawit. "Untara tidak lebih baik dari salah seorang di antara ketiga pengawalku itu. Karena itu, aku tidak akan perlu ikut dalam pertempuran itu. Tetapi apakah kita akan melepaskan mereka tanpa pengawasan kita?" Kiai Jolowojo nampaknya memang segan sekali, tetapi kemudian katanya, "Baiklah, aku hanya ingin nonton perkelahian yang tentu akan terjadi dengan sengitnya. Tetapi jika perlu, untuk mempercepat akhir dari perkelahian itu, aku pun dapat ikut menebang ilalang di antara pengawal-pengawalku. Aku ingin melihat mayat sebanyak-banyaknya berhamburan di lereng Gunung Merapi ini," desis Kiai Kaloso Sawit. "Keinginan yang sebenarnya cukup gila. Aku sama sekali tidak melihat gunanya. Aku setuju untuk mempertahankan harga diri dan nama kita, tetapi tidak dengan kerja yang sia-sia serupa itu. Karena dengan demikian, kita pun tentu akan kehilangan." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi apabila peristiwa ini kita anggap saja sebagai pernyataan diri bahwa kekuatan kita tidak terkalahkan, maka akan ada juga sedikit gunanya bagi perjuangan kita yang lebih besar lagi kelak." Kiai Kaloso Sawit mengangguk-angguk. Ia berlega hati karena Kiai Jolowojo tidak berusaha untuk mengurungkan niatnya, melakukan pembalasan dan bahkan telah menyatakan kesediaannya untuk mempercepat penyelesaian jika pertempuran akan berkepanjangan. Betapapun besarnya jumlah orang-orang yang berada di bawah pengaruh Kiai Roko Tunggal, dan bahkan seandainya bergabung dengan prajurit-prajurit Pajang sekalipun, mereka akan tumpas malam ini. Penghubung-penghubung dari Jati Anom tidak akan sempat memberikan laporan kepada Kanjeng Sultan Pajang. Dan seandainya demikian, maka Pajang tidak akan sempat mempersiapkan bantuannya kepada Jati Anom yang jaraknya cukup jauh, berkata Kiai Kaloso Sawit di dalam hatinya. "Kakang," berkata Kiai Kaloso Sawit kemudian, "jika Kakang sudah merasa cukup beristirahat, maka kita akan segera mempersiapkan diri dan berangkat menuruni lereng. Kita akan menumpas orang-orang yang telah berani menyentuh harga diri kita itu secepat-cepatnya. Besok pagi-pagi benar, kita sudah dapat meninggalkan padepokan tua ini dengan hati yang lapang.
biarlah besok seisi lereng Merapi sibuk dengan kerja yang mengerikan, mengubur mayat yang bertebaran tanpa dapat dihitung lagi. Bagaimanakah jika mereka malam ini sudah melarikan diri? Bertanya Kiai Jolowojo. Persetan, keluarganya akan kami tumpas sampai cindil abangnya. Kiai Jolowojo tertawa. Katanya, kau benar-benar sudah gila. Kau memang seorang pemarah yang mudah kehilangan akal. Bagaimana mungkin kau dapat menemukan keluarganya? Kakang Jolowojo belum mengetahui bahwa gerombolan-gerombolan kecil di lereng gunung ini sebagian justru terdiri dari orang-orang padukuhan yang keserakat. Mereka bergabung dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggapnya dapat memberikan makan dan pakaian bagi keluarganya. Meskipun ada di antara mereka yang memang sebenarnya perampok-perampok yang berpengalaman. Jadi kau akan memasuki padukuhan dan membunuh isinya. Apakah kau dengan mudah dapat membedakan yang manakah keluarga gerombolan Kiai Rogo Tunggal dan manakah yang bukan? Aku tidak sempat berpikir, tetapi siapa yang berada di sekitar sarang gerombolan itu, mereka akan aku hancur lumatkan. Kiai Jolowojo mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepadamu. Aku hanya akan ikut campur jika aku merasa perlu. Jika pertempuran itu berlangsung terlalu lambat, atau jika aku sudah mulai mengantuk dan ingin tidur, aku akan mempercepatnya. Jika kau ingin ikut langsung ke dalam pertempuran itu, terserahlah. Ketiga pengawalmu itu, biarlah mereka membantu. Seorang dari mereka akan membunuh Untara jika ia ikut campur. Kiai Kaloso Sawit mengerutkan keningnya, lalu katanya, aku sendiri akan membunuh anak yang sombong itu. Kenapa harus kau tangani sendiri? Jika anak-anak dapat melakukan, biarlah mereka melakukan. Jika semuanya masih harus kau lakukan sendiri, kapan anak-anak itu menjadi dewasa? Tetapi biarlah Untara mengerti bahwa selama ini aku hanya menahan hati saja. Sikapnya terlalu menyakitkan hati. Seolah-olah ia adalah manusia yang paling berkuasa di permukaan bumi. Di sini ia merasa dirinya lebih berkuasa dari Sultan Pajang sendiri. Terserahlah kepadamu. Jika kau ingin ikut dalam permainan anak-anak itu, lakukanlah. Sebaiknya kita lihat apa yang akan kita hadapi, berkata Kiai Kaloso Sawit kemudian. Kita memang dapat menganggap lawan kita terlampau kecil, tetapi kita tidak boleh lengah. Karena itu, aku akan mengerahkan semua kekuatan yang ada. Biarlah orang-orangku beristirahat, kecuali ketiga orang itu. Tetapi ada baiknya mereka ikut menonton. Itu tentu akan merupakan hiburan yang menyenangkan setelah mereka menempuh perjalanan yang tegang. Cobalah Kakang bertanya kepada mereka. Aku menduga bahwa mereka lebih senang ikut daripada tidur di sore hari. Kiai Jolowojo menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah, biarlah mereka ikut. Tetapi aku ingin meninggalkan sekelompok pengawal yang tangguh untuk menjaga padepokan ini. Aku mengerti. Dan Kakang dapat menunjuk mereka. Juga orang-orangku yang bertugas malam ini tetap di tempatnya masing-masing. Kiai Jolowojo mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah, jika kau menganggap waktunya sudah tiba, lakukanlah rencanamu. Kami sudah cukup lama beristirahat. Demikianlah, maka Kiai Kaloso Sawit pun segera menyiapkan orang-orangnya
Ternyata jumlahnya melampaui dugaan prajurit-prajurit Sandi yang mengawasi mereka dari kejauhan. Kelompok-kelompok orang-orangnya pun yang berpencaran di sekitar padepokan tua itu segera berkumpul ketika mereka mendengar isyarat. Dengan singkat Kiai Kaloso Sawit memberitahukan kepada pemimpin-pemimpin kelompok apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus bertindak tanpa ragu-ragu demi nama baik dan harga diri kelompok yang selama ini masih diliputi oleh kabut rahasia bagi Pajang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.